Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sistem kapitalisme. Nah, sistem kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang mengizinkan atau membebaskan individu ataupun pihak swasta untuk mengembangkan ataupun memaksimalkan potensi-potensi besar yang dimiliki. Nah, di sistem kapitalisme ini juga peran pemerintah sangat diminimalisir ataupun tidak ada ikut campur oleh pemerintah. Nah, dan di sistem kapitalisme ini juga harga ditentukan oleh pasar. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita akan membahas 3 konsep ataupun 3 teori yang sangat populer dari buku Adam Smith yang berjudul The World of Nation. Nah, yang pertama di sini adalah division of labor. Yang kedua ada productivity, yang ketiga ada free market. Yang pertama di sini adalah division of labor. Nah, apa itu division of labor? Division of labor adalah bisa kita artikan sebagai suatu pembagian kerja atau spesifikasi kerja yang mana satu orang hanya mengerjakan satu bagian saja, tidak untuk semuanya. Misalnya kita ambil contoh perusahaan pembuatan baju kemeja. Nah, kita di sini ada memiliki 5 karyawan. Nah, yang karyawan pertama di sini mengerjakan memotong ukuran kemeja, dan karyawan kedua mempermak atau menyatukan tadi potong-potongan, dan karyawan ketiga menjahit, dan karyawan keempat dan kelima melakukan finishing. Nah, di sini terbukti ya untuk division of labor, adanya division of labor atau spesifikasi pembagian kerja pada setiap karyawan akan membuat lebih efisien apa dibandingkan dengan satu karyawan mengerjakan seluruh dari proses produksi tersebut. Nah, dan yang kedua ada productivity. Nah, productivity di sini adalah suatu keadaan di mana perusahaan bisa menghasilkan produksi lebih. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan division of labor tadi, dengan adanya pembagian kerja atau spesifikasi kerja, maka karyawan akan lebih terlatih dan lebih terbiasa. Yang biasanya mengerjakan misalnya tadi pembuatan baju kemeja, menjahit bisa yang awalnya membutuhkan waktu 10 menit, tetapi dengan adanya spesifikasi ini, satu pekerja tadi dengan sudah terlatih dan sudah terbiasa dalam menjahit, bisa mengerjakan satu jahitan hanya dengan waktu 5 menit. Nah, tentu ini sangat menguntungkan bagi suatu perusahaan. Dengan tingkat jumlah pekerja yang sama, tetapi bisa menghasilkan produksi yang lebih dari biasanya. Dan yang ketiga ada free market. Perhatikan bahwa suatu perusahaan tadi, misalnya membuat baju kemeja ya, harus lebih fokus lagi ataupun lebih mendalami lagi usahanya, karena tidak hanya dia yang berkecimpung di dalam bisnis tersebut, tentu ada pengusaha lain yang juga ikut dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, tentu di situ akan menimbulkan kompetisi yang tinggi dan menimbulkan inovasi-inovasi baru. Tentu keadaan seperti ini sangat baik ya untuk pasar. Nah, jadi dengan keadaan tersebut, pasar pun akan ikut berkembang dan terus berkembang mengikuti industri tersebut. Nah, jadi keadaan inilah yang sering kita sebut dengan invisible hand. Jadi pasar akan terus bergerak dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya intervensi ataupun campur tangan dari pihak pemerintah. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang apa sih itu sistem kapitalisme. Nah, untuk sistem kapitalisme, kata kunci yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman lebih bisa memahaminya di sini adalah sistem kapitalisme adalah sistem yang membebaskan ataupun mengizinkan setiap individu atau pihak swasta untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Dan yang kedua, peran pemerintah ataupun intervensi pemerintah sangat diminimalisir ataupun tidak ada ikut campur tangan dari pemerintah. Yang ketiga, harga ini ditentukan oleh pasar. Jadi dalam sistem kapitalisme ini tidak ada pihak yang khusus menentukan harga, tetapi harga ditentukan pure ataupun natural, ditentukan oleh pasar. Nah, itulah apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.